dengan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus. Sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang dibekali oleh Allah kemampuan untuk mengenali kebenaran. Kebenaran itu senantiasa dikenali sebab Tuhan telah menanamkan di dalam diri setiap orang, yakni hati nurani. Hati nurani itulah
yang memampukan manusia untuk mengenali kebenaran. Namun oleh karena adanya dosa, kenikmatan, kekuasaan, kekayaan, dan kebencian, maka hati nurani itu bisa tertutup sehingga menolak kebenaran itu sendiri. Demikianlah yang terjadi kepada Herodes dan Herodias. Mereka juga manusia yang sama, yang memiliki hati nurani. Tetapi oleh karena dosa, kenikmatan, kekuasaan, kekayaan, dan kebenciannya, mereka menyingkirkan kebenaran itu dari dirinya. Sebagaimana mereka juga memiliki hati nurani, dikatakan bahwa Herodes sebenarnya tahu bahwa hatinya juga terombang-ambing. Dia tahu Yohanes Pembaptis itu benar dan suci orangnya. Dan kata-katanya begitu menyenangkan apabila dia mendengarkan kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Namun hatinya terombang-ambing, itu mengartikan bahwa Herodes dan Herodias sebagai pribadi manusia memiliki hati nurani. Namun oleh karena dosa, kenikmatan, kekayaan, kekuasaan, dan kebencian itulah dia mengabaikan nilai-nilai kebenaran yang ada. Tentu kita bisa mengenali juga bagaimana sebagai seorang raja dan ratu, begitu banyaknya harta yang dimilikinya, sehingga mereka hidup di dalam kenikmatan dan hidup nyamannya sebagai raja dan ratu di dalam istananya. Dan itu membuat mereka lupa diri. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis menegur mereka, mereka merasa terusik kenyamanannya, kehidupannya yang selama ini dinikmatinya. Yohanes Pembaptis bagaikan duri dalam daging, maka bagi mereka harus disingkirkan. Apalagi sebagai raja dan ratu, tentunya mereka juga memiliki kuasa akan hukum. Segala perkataan dari raja atau ratu itu adalah penguasa hukum, adalah hukum itu sendiri. Sehingga oleh karena kekuasaannya, maka hidup dan matinya seseorang ditentukan oleh titah dari raja. Sehingga oleh karena hal itu, dari rasa egoisnya, gengsinya, dan reputasinya yang terancam, maka Herodes memberikan kuasa untuk menghabisi Yohanes Pembaptis. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, hidup di dalam kebenaran itu ternyata sungguh tidak mengenakan, menyakitkan, tidak menyenangkan. Akan tetapi, Tuhan kita Yesus Kristus membuka jalan kepada kita semua, kesadaran bahwa mereka yang bertahan di dalam kebenaran, nyatanya diangkatnya menjadi orang-orang kudus. Sehingga kita memiliki harapan bahwa mereka yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, bijaksana, dan keadilan, mereka akan mencecap hal yang sama, yakni kekudusan dan kesucian. Maka marilah kita senantiasa hidup benar, memilih yang benar, dan senantiasa berpihak kepada kebenaran. Dengan demikian, ketika hidup kita adalah hidup yang benar, kita pun akan menerima kekudusan dan kesucian yang sama, mengalami apa yang senantiasa dialami secara bahagia oleh orang-orang kudus, sebab kita hidup di dalam kebenaran.